yang akan saya bawakan ini yaitu berada pada pertemuan ke-7, yaitu dilakukan sebelum UTS. Nah, adapun CPL pada struktur senyawa organik ini berdasarkan RPS yang sudah saya buat, yaitu mahasiswa mampu melakukan penelusuran literatur secara mandiri dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Nah, untuk pengetahuan yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai dan menghubungkan konsep dasar matematika dan ilmu pengetahuan alam yang relevan dengan ilmu kimia. Yang terakhir yaitu tentang pengetahuan kedua, diharapkan pada mata kuliah ini mahasiswa itu mampu menguasai konsep teoritis materi, sifat, dan perubahan molekul serta menentukan struktur. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan yaitu mahasiswa mampu menentukan struktur dan nama senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dan tak jenuh. Kemudian ada haloalkana, sikloalkana, hidrokarbon aromatis, amida, amina, serta hidrokarbon bergugus fungsi. Yang kedua, CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menentukan dan mengidentifikasi jenis isomer pada senyawa organik serta memberikan nama senyawa dan struktur cistran, EZ dan RS serta penentuan senyawa enantiomer, diastereosomer, dan senyawa meso. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan sub CPMK, yang pertama, mahasiswa dapat menentukan dan menganalisis struktur serta memberikan nama senyawa golongan hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan dan menganalisis struktur serta memberikan nama senyawa haloalkana dan sikloalkana. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan dan menganalisis struktur serta memberikan nama senyawa pada aromatis yang akan saya ajarkan pada pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya pada mata kuliah struktur senyawa organik ini, mahasiswa dapat menentukan dan menganalisis struktur serta memberikan nama senyawa amida dan amina. Selain itu juga mahasiswa dapat menentukan dan menganalisis senyawa hidrokarbon bergugus fungsi serta menentukan jenis isomer, kemudian menentukan struktur dan tata nama senyawa cistran, EZ dan juga RS. Yang terakhir yaitu mahasiswa dapat menentukan dan menganalisis senyawa yang menentukan yang merupakan enantiomer, stereoisomer, dan meso. Nah, pada materi kali ini yaitu kita akan belajar tentang bagaimana memberikan nama serta menentukan struktur dari nama yang telah diberikan pada senyawa aromatik. Nah, pada mata kuliah ini, terutama pada senyawa aromatik, mahasiswa diharapkan dapat membuat struktur dengan menggunakan bantuan Mollywood. Jadi nanti mahasiswa selain dapat menuliskan struktur secara atur tulis, mahasiswa juga akan mempraktekkan bagaimana cara membuat struktur aromatik secara praktek menggunakan Mollywood serta dapat menentukan nama dari struktur yang telah diberikan ataupun sebaliknya. Nah, adapun pada materi ini nanti kita akan menggunakan metode yang pertama adalah metode ceramah, kemudian metode diskusi bersama mahasiswa, tanya jawab, dan metode praktek untuk pembuatan struktur dengan menggunakan Mollywood serta metode diskusi bersama-sama. Nah, adapun penilaian untuk mata kuliah ini yaitu ada pertama ada tugas individu dan tugas kelompok, kemudian ada nilai kuis, nilai UTS UAS, kemudian nilai project. Nah, nilai project ini biasanya saya akan minta mahasiswa untuk menentukan struktur dan juga jenis isomer apa yang telah mereka tentukan dengan menggunakan Mollywood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Siap semua ya? Oke, baik, semoga berjalan. Saya dulu ya. Melia.
Oke, resonansi. Apa itu resonansi? Jadi resonansi itu adalah ikatan rangkap yang bisa berpindah-pindah sehingga dia bisa berselang-seling mengelilingi apa? Struktur dari kekulen tadi. Nah, ini coba lihat. Kita buktikan kenapa kok dia C6 dan 6. Nah, ini kan di tengah-tengah sini ada C kan ya? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka C-nya 6, hanya juga 6. Kenapa hanya 6? Karena masih ingat C memiliki valensi berapa? 4. Artinya dia hanya bisa berikatan dengan 4 atom yang lainnya. Tahu ya? Karena di sini C-nya 4, ini kan sudah 1, 2, 3, maka kurang 1 sehingga pas menjadi 4, sehingga C6H. Nah, ini strukturnya. Nah, kalau benzena ini bisa diselang-seling, maka benzena ini bisa diapakan? Bisa ditulis menjadi struktur kekule. Artinya seperti ini. Jadi, kalaupun kalian mau menggambarkan struktur benzena, saya ingin yang pakai kulit aja tidak apa, karena ini merupakan apa? Ini artinya dia bisa apa? Tadi beresonansi. Nah, beresonansi itu artinya ketika kita kelihatan ya menuliskan ini, maka kalau sudah di sini, maka di sini dan di sini. Nah, kemudian setelah itu di sini kita lihat ya. Kalau benzena itu tadi beresonansi, maka kalau di sini kita bisa berpindah di sini. Nah, artinya di sini, kemudian di sini sama di sini. Nah, sehingga dia bisa ditulis seperti ini. Nah, artinya kenapa bulat? Karena benzena bisa beresonansi. Bisa dipahami ya? Oke, ini yang struktur kekule. Nah, nanti kita juga akan membuat struktur itu dengan bantuan apa? Molimut. Nah, oke, coba kita lihat lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, karena bisa beresonansi, maka kalau dituliskan struktur benzena itu bisa seperti ini. Nah, struktur kekule delokalisasi. Paham ya? Itu struktur dari benzena digambarkan seperti ini. Jadi kalau kamu nanti lihat atau menjumpai struktur yang bentuknya segi 6, kemudian ada ikatan rangkap yang berselang-seling, maka itu termasuk senyawa siklo apa aromatik? Aromatik atau disebut dengan senyawa benzena. Oke, sekarang kita akan belajar nih bagaimana sih tata nama senyawa aromatik itu. Jadi senyawa aromatik itu memiliki apa ya istilahnya? Secara umum itu ada nama umumnya. Jadi nama itu kan masih ada kemarin ada nama trivial dan juga nama perfect. Oke, jadi nama ini itu disebut dengan nama trivial atau nama secara umumnya. Jadi nanti ketika kita belajar tentang penamaan benzena atau senyawa aromatik, kita akan menjumpai struktur aromatik yang umum seperti ini. Kalau dia tidak ada, apa namanya ya? Ingat nggak? Dia berarti benzena apa ini namanya? Substitusi. Nah, ini berarti namanya apa? Substituen atau cabang. Jadi paham ya? Kalau substituennya itu nanti ada 1, ada 2, ada lebih dari 2, itu nanti namanya juga akan berbeda. Nah, kalau benzena tidak memiliki substituen, maka namanya tetap benzena. Nah, kalau ini apa namanya? Kalau ada NH2, maka namanya adalah anhidrida.
Oke ya, kita bisa pahami ini. Kemudian kalau ini juga sama, dinitro asam 35 dinitro benzoat, nah, kayak gitu. Jadi harus memiliki penomoran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika benzena ini sebagai substituen, bagaimana penamaannya? Tadi kan kalau benzena itu sebagai induk ya, induk, maka ada cabang atau substituen yang menempel pada benzena. Nah, bagaimana jika benzena ini dia itu berperan sebagai substituen? Maka bagaimana penamaannya? Kalau benzena sebagai substituen, namanya apa tadi? Fenil. Nah, coba kita lihat di sini. Fenil. Nah, ini kita lihat. Kalau ini coba bandingkan ini sama ini ya. Ini kan butil benzen. Maka benzenanya ini kan di belakang. Kalau benzena itu di belakang, maka benzena sebagai induk. Tapi kalau benzena itu sebagai substituen, maka benzenanya ada di depan dengan nama fenil. Kenapa kok bisa fenil, Bu? Karena benzena ini kan kehilangan satu atom H karena digunakan untuk berikatan dengan yang lainnya. Maka kalau fenil itu dia memiliki ini, fenil itu C6H5 rumusnya. Kalau tadi kan benzena C6H6. Kalau fenil karena dia kehilangan satu atom H, maka jadinya adalah C6H5 menjadi alkil. Masih kan ya dulu kan kalau metana itu kalau sebagai rantai utama metana, kalau sebagai rantai induk berarti metil. Jadi itu namanya adalah alkil menjadi fenil. Nah, ini berarti kan apa namanya? 2 fenil 2 butena. Kemudian ini 2 fenil betana. Kenapa? Karena di sini hitungannya yang dekat dengan substituen itu ditulis dengan nomor 1. Sama seperti penomoran pada alkana kemarin. Nah, kita kan sudah belajar alkana itu sama ya. Jadi penomoran itu lihat nomor 1 itu yang dekat dengan substituen atau cabang. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi kan kalau benzena ada CH3, benzena ada CH3, masih ingat namanya apa? Benzena ada CH3, kelihatan ya saya? Ya, nah, coba lihat perhatikan. Nah, kalau kita punya benzena, kemudian ada CH3, ini namanya apa tadi? Toluena. Nah, bagaimana penamaannya jika ada toluena ini tapi kehilangan satu atom H? Nah, ini kan kalau CH3, kemudian ini CH2. Ini sebagai apa ini? Kalau ini sebagai induk ya, induk. Kalau ini sebagai apa tadi? Substituen atau cabang. Maka ini namanya apa? Menjadi apa? Ini adalah toluena. Kalau ini namanya adalah benzil. Nah, ya. Kalau ini tadi sebagai apa? Cabang, namanya apa tadi? Fenil. Bedakan ya. Kalau dia tidak ada substituen yang lain, maka namanya fenil. Tapi kalau ada CH2, namanya benzil. Coba kita lihat di sana. Nah, coba lihat di sini. Ini kan ada benzil group ya. Nah, terus kemudian ada Cl-nya, maka menjadi apa? Klorobenzil, gitu ya. Jadi diikuti oleh induknya seperti itu. Bisa dimengerti? Oke, sekarang coba kita lihat lagi bagaimana ini gugus fenil metil disebut dengan benzil. Nah, sekarang bagaimana nih dengan kalau kita punya dua nih, ada dua substituen dan nomornya beda. Berarti harus ada penomorannya tersendiri. Coba diperhatikan dulu. Nah, ini sudah sangat jelas ya di sini. Jika ada substituen atau cabang pada benzen
diingat-ingat. Nanti siapa tahu akan saya keluarkan di waktu ujian. Oke, silakan yang nomor 1 bisa langsung dituliskan jawabannya. Langsung di depannya masih ya. Ini videonya sini nih. 1, langsung bisa dituliskan. Untuk latihan soalnya, latihan soal itu juga ada di buku. Di buku di halaman, coba dibuka bukunya di halaman 81. Oh, 83. Nah, ini juga di halaman 83. Sama ya, yang di slide ini juga sama yang ada di buku ini. Di halaman ini 83 ini struktur senyawa organik. Nah, ini buku saya sendiri, jadi bisa dilihat di halaman 83 sama dengan di slide juga. Silakan yang bisa langsung dijawab di depannya masing-masing. Kemudian nanti kita akan koreksi. Oke, bila ini kan menjawab karena di situ ada ortobromofenol, maka posisinya ada di 1 dan 2. Oke, semuanya paham ya? Nah, ini coba lihat. Sama enggak dengan yang digambar tadi? Nah, jadi secara 3 dimensi kita akan bisa membuat struktur dari aromatik itu seperti ini. Nah, coba bisa membayangkan kan? Ini adalah apa ini? Senyawa apa tadi? Senyawa ortobromofenol. Nah, ini adalah senyawa ortobromofenol. Oke, Rina. Kak, semuanya dikoreksi. Apakah benar itu jawabannya Rina? Benar atau salah? Toluene 26 dibromo 4 kloro. Oke, dari mana nomor 1-nya Rina? Ujungnya di mana? Oke, kemana larinya? Oke, benar atau salah? Apakah ada jawaban yang lain? Benar atau salah? Benar. Oke, benar ya. Jadi 1, 2, 6. Nomor 2 dan nomor 6 ada Br atau bromo. Kemudian nomor 3, nomor berapa? 4 ada kloro. Kemudian induknya ada toluene. Oke, lanjut nomor 3. Silakan tulis di depannya. Mbak semuanya memperhatikan ya. Memperhatikan jawabannya Jinda. Sini, di sebelah sini, biar kelihatan semuanya. Para aminofenol. Apa-apa? Segidam yang penting. 1 dan 4. Para 1 dan 4. Oke. Betul ya? Para aminofenol. Oke, nomor 4 nih, nomor ini yang belum. Yuk. Oke. Paham ya? Itu adalah soal-soalnya. Nah, sekarang coba kelompok ini sama kelompok ini membuat bagaimana sih membuat struktur dari yang ini adalah ortobromofenol ya. Terus yang kelompok ini para aminofenol. Yuk, silakan ini membuat. Oke, sudah, coba diginikan biar kelihatan temannya. Nah ini adalah namanya apa tadi? Para aminofenol. Oke, coba diterangkan, presentasikan ini sama masa. Kenapa namanya para aminofenol? Para karena tabelnya ada di nomor 1 dan nomor 4. Terus yang itu ada amino berada di nomor 4 sebagai substituennya, terus fenolnya sebagai induk yaitu Paham ya? Oke, sekarang yang kelompok sini apa tadi? Ortobromofenol. Silakan kasihkan ke temannya yang sebelahnya. Lihat ya, nilainya bisa. Ada pertanyaan kah untuk pertemuan kali ini tentang materi senyawa hidrokarbon aromatik atau benzena?
Tidak ada ya, sudah sangat jelas. Jadi nanti silakan yang belum dapat poin hari ini bisa mengumpulkan poin untuk pertemuan selanjutnya.